Rangkaian operasional amplifier berbasis rangkaian komparator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan Herdewan Putra, absen 12, kelas 11, jurusan Teknik Elektronika Industri A, SMKN Negeri 1 Cimahi. Pelajaran Sistem Pengendali Elektronika atau disingkat SPE. Di sini, saya akan membahas 6 pembahasan, yaitu yang pertama, definisi rangkaian op-amp komparator. Yang kedua, penjelasan alat dan bahan rangkaian. Yang ketiga, penjabaran cara kerja input rangkaian. Yang keempat, penjelasan hubungan proses op-amp dengan output rangkaian. Yang kelima, penjelasan kegunaan alat untuk masa depan. Yang keenam, kesimpulan. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi rangkaian op-amp komparator. Definisi rangkaian op-amp komparator adalah rangkaian pengambilan keputusan elektronik yang menggunakan penguat operasional atau op-amp dengan gain sangat tinggi dalam keadaan load terbuka, yaitu tidak ada resistor feedback atau umpan balik. Ya, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penjelasan alat dan bahan rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu alat yang merupakan pengaplikasian dari rangkaian komparator. Rangkaian yang saya buat ini adalah rangkaian untuk menurunkan suhu ruangan otomatis atau kipas angin otomatis. Kipas angin otomatis ini menggunakan konsep rangkaian komparator yang diproses melalui IC LM358N. Secara garis besar, alat ini akan bekerja pada saat sensor suhu mendeteksi adanya suhu ruangan yang panas. Lalu, kipas angin akan bekerja untuk menurunkan suhu ruangan tersebut. Dan kipas angin akan berhenti apabila suhu dalam ruangan sudah normal kembali. Untuk membuat rangkaian kipas angin otomatis ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, diantaranya satu buah transistor dengan kode BC548, satu buah kapasitor berukuran 0,1 mikrofarad, satu buah dioda, satu buah pan DC atau motor DC, satu buah LED green, satu buah LED red, satu buah IC LM35, satu buah IC LM358N, satu buah resistor berukuran 4700, satu buah resistor berukuran 10.000 kilo ohm, satu buah pot HG berukuran 10K, satu buah relay dengan 12 volt. Ini adalah komponen-komponen penyusun alat kipas angin otomatis ini. Saya sudah menyiapkan rangkaian yang sudah jadinya. Nah, ini adalah rangkaian kipas otomatis yang sudah jadi. Lalu saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang dimana potensiometer 10K sebagai pengatur sensitivitas dari sensor suhu yang masuk ke input kaki negatif. Resistor 10K sebagai pengatur tegangan yang masuk pada input kaki positif. Sensor suhu sebagai pengatur tegangan yang masuk pada kaki positif. IC LM358N sebagai pemproses rangkaian komparator. Lalu kapasitor 0,1 mikrofarad sebagai buffer, resistor 4700 ohm sebagai pengaman pada transistor supaya tidak terjadi lonjakan tegangan pada transistor. Dioda sebagai pengaman pada relay, transistor
BC548 sebagai penguat tegangan, relay sebagai switch, motor DC dan LED sebagai beban. Untuk membuktikan simulasi berjalan dengan baik atau tidak, mari kita jalankan simulasi rangkaian ini. Di sini saya akan merunning rangkaian simulasi pada percobaan rangkaian kipas angin otomatis ini. Saya sudah merunning dan menghasilkan output berwarna LED warna hijau ini menyala, yang berarti suhu dalam ruangan berada pada batas normal, yaitu pada 20 derajat Celcius, dan input pada kaki positif berada lebih kecil daripada input tegangan negatif, yang menghasilkan output IC ini berupa low atau tidak mempunyai tegangan. Tetapi ketika kita menaikkan suhu ruangan menjadi 25 derajat Celcius, seperti yang kita bisa lihat, lampu LED berwarna merah ini akan menyala, yang berarti suhu ruangan ini berada pada di atas batas normal, yaitu 25 derajat, dan akan menyalakan fan motor DC ini bergerak, dan output pada IC ini menjadi high, yaitu dikarenakan input pada kaki negatif lebih kecil daripada input kaki positif. Fan motor DC di sini, yaitu ketika kita menggantinya menjadi kipas angin, di sini fan motor DC akan menurunkan suhu menjadi normal kembali. Ketika suhu menjadi normal kembali, maka fan motor DC ini akan berhenti. Kita coba menurunkan suhu kembali. Nah, seperti yang bisa kita lihat, output akan menjadi low kembali, yaitu dikarenakan input positif akan lebih kecil dari input negatif, yang menghasilkan output dari IC ini menjadi low atau tidak mempunyai tegangan, dan LED berwarna hijau ini akan menyala, yang berarti suhu ruangan kembali normal. Itu adalah cara kerja dari simulasi rangkaian kipas angin otomatis. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penjabaran cara kerja input rangkaian. Sebuah rangkaian komparator pada op-amp akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan pada saluran input lain, yang disebut tegangan referensi. Tegangan output berupa tegangan high atau low berupa tegangan pembanding Vin dan Vref sebagai komparator. Op-amp akan menghasilkan nilai high atau low. Konfigurasi komparator pada op-amp dengan tidak memberikan low feedback, sebagaimana halnya rangkaian amplifier. Tegangan input pada terminal inverting dan non-inverting yang akan dibandingkan jika tegangan input V1 pada terminal inverting lebih besar daripada tegangan input V2 pada terminal non-inverting, maka output menjadi low atau sebesar tegangan catu VEE. Sebaliknya, jika tegangan input V1 pada terminal inverting lebih kecil daripada tegangan input V2 pada terminal non-inverting, maka output op-amp berubah menjadi high atau setara dengan plus VCC. Pembahasan yang keempat yaitu penjelasan hubungan proses op-amp dengan output rangkaian. Penjelasan hubungan proses operasional amplifier dengan output rangkaian. Sebuah rangkaian komparator pada op-amp akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan pada saluran input lain, yang disebut tegangan referensi. Tegangan output berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan Vin dan Vref. Vref dihubungkan ke plus V supply, kemudian R1 dan R2
digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan plus of M adalah sebesar V sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali V supply. Of M tersebut akan membandingkan nilai tegangan pada kedua masukannya. Apabila masukan negatif lebih besar dari masukan positif, maka keluaran of M akan menjadi sama dengan negatif V supply. Apabila tegangan masukan negatif lebih kecil dari masukan positif, maka keluaran of M akan menjadi sama dengan V supply. Jadi, dalam hal ini, jika V input lebih besar dari V, maka keluarannya akan menjadi negatif V supply. Jika sebaliknya, V input lebih besar dari V, maka keluarannya akan menjadi positif V supply. Untuk of M yang sesuai untuk dipakai pada rangkaian of M untuk komparator, biasanya menggunakan of M dengan tipe LM741. Pembahasan yang kelima yaitu penjelasan kegunaan alat untuk masa depan. Kegunaan alat untuk masa depan kegunaan alat untuk masa depan. Kegunaan alat ini untuk masa depan ialah untuk mengurangi pemborosan listrik di rumah kita, karena pada saat ini penggunaan listrik dunia semakin besar. Tetapi ketika kita menggunakan alat otomatis ini, kita bisa sedikit mengurangi penggunaan listrik di rumah kita, dikarenakan alat ini akan bekerja secara otomatis, mati dan menyala. Contohnya ketika kita orangnya pelupa, kita menyalakan kipas angin karena suhu ruangan kita panas, lalu kita pergi entah kemana, tetapi kipas angin tersebut tetap menyala belum dimatikan. Kipas angin tersebut tidak mempunyai sistem otomatis, tetapi jika kita menggunakan alat ini, ketika kita pergi ke suatu tempat pun akan tetap mati ketika suhu ruangan tersebut sudah pada suhu normal. Jadi penggunaan listrik di rumah kita tidak menjadi boros. Itu adalah kegunaan alat untuk masa depan. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari rangkaian komparator adalah rangkaian yang membandingkan dua buah tegangan input, yaitu tegangan input inverting dan tegangan input non-inverting yang menghasilkan satu buah output berupa dua keadaan, yaitu keadaan high atau low. Output akan berkeadaan high apabila tegangan input non-inverting lebih besar daripada tegangan inverting. Sebaliknya, akan berkeadaan low apabila tegangan inverting lebih besar daripada tegangan non-inverting. Maaf apabila masih banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.